marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, Ustadz lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ahmad Kainama lagi. Di mana dalam video kali ini dia mengakui bahwa dia dimarahi dan ditegur oleh seorang ustadz katanya ya, gara-gara dia memberikan sebuah kesaksian yang ngawur. Karena seorang ustadz itu sudah menyelidiki ya dari kitab Taurat ya, Talmud Yahudi mungkin ya, dan ya tentu saja historis daripada apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama itu ya. Karena terus saja teman-teman sekalian yang disampaikannya selama ini banyak dan penuh kebohongan ya. Oleh karenanya teman-teman, ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini menyangkut tentang imannya katanya. Walaupun dia bersaksi bohong ya harus dibenarkan. Karena ini menyangkut tentang iman barunya gitu. Baik, kita langsung saja dulu untuk menyimak video berikut ini. Gua gimana? Orang bersaksi lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, Ustadz lagi marahin gua. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, Ustadz lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Membahas pernyataan Ustadz Kainama. Setelah kemarin dia katakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu hanya according to atau hanya tulisan menurut mereka. Oleh karena itu dia tidak mau pakai, tapi dia mau pakai hanya untuk fight atau bertarung. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan kembali pernyataannya. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Kita akan lihat apakah Kainama benar-benar tidak mau pakai keempat Injil itu. Kita baru saja mendengarkan pernyataan Kainama bahwa dia tidak mau menggunakan keempat Injil tersebut karena ditulis according to penulisnya. Tapi pada kesempatan lain, Ustadz Kainama justru menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Pada video berikut ini, Ustadz Kainama menceritakan bahwa ada Ustadz yang menyanggah kliennya soal Yesaya 42 ayat 1, karena Ustadz ini sudah melihat dari literatur Yahudi bahwa apa yang disampaikan Kainama itu salah. Oleh karena itu, Ustadz ini meminta Kainama untuk mencabut pernyataannya. Gantinya mengakui kesalahannya, Kainama malah marah dan bersikeras dengan pendapatnya. Berikut videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa? Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum gak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on.
Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Gimana saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Teman-teman dengar sendiri pengakuan Kainama. Bahwa jika Yesaya 42 ayat 1 ditarik, maka iman Islamnya juga ditarik, dan otomatis Yohanes 16 ayat 13 yang terdapat nama nabinya tidak ada lagi. Dari sini kita lihat justru Kainama menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Padahal tadi katanya dia tidak mau pakai keempat Injil itu karena ditulis menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan sendiri ya dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Dan sebenarnya teman kita Project juga yaitu Pil Pahit sudah menanggapi sebenarnya. Dan tentu saja kita akan menanggapi dari sisi lain ya. Teman-teman sekalian, kalau kita menyimak videonya tadi di mana Ahmad Kainama sempat mempublikasikan juga dan menyampaikan dalam kalangan para ulama di situ bahwa dia tidak akan menggunakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena itu adalah according to gitu ya, atau menurut penulis kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu bukan kitab suci gitu ya, karena kitab suci orang Kristen itu katanya hanya surah-surah Rasul Paulus gitu ya. Jadi kalau Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan kitabnya orang Kristen ya. Ya, jadi tahu sendiri seperti apa bagi Kainama ini mencoba untuk menyudutkan ya iman kekristenan. Nah, kawan-kawan sekalian, di sini memang jelas dia ditegur di situ ya, dan itu pengakuannya. Ya, walaupun dari Pil Pahit pun belum menunjukkan juga siapa orang yang menegur, tapi dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ya, ada orang Islam dan ustadz lagi katanya yang menegurnya harus cabut pernyataannya melalui Yesaya 42 ayat 1 sebagai nubuatan nabinya katanya ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian mengutip kitab Yesaya sebagai nubuatan kedatangan daripada Nabi Muhammad. Padahal teman-teman sekalian, kita sudah buktikan berkali-kali bahwa di dalam Alkitab sama sekali tidak pernah membahas yang namanya Muhammad, karena tidak pernah dinubuatkan nabi di luar daripada Bani Israel. Muhammad kan orang Arab sana ya, walaupun ya mereka mengaku-ngaku itu adalah nabi ya, tapi bagi kita yang Kristen dan Yahudi tidak pernah mengakui Muhammad itu sebagai nabi. Kenapa? Karena dia bukan berasal daripada orang Yahudi ya. Keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi teman-teman sekalian. Itulah sebabnya seluruh kenabian, keimamat itu ada semua pada Yesus Kristus ya. Dia menggenapi semuanya itu. Dia lahir daripada tunas Daud, keturunan Daud teman-teman sekalian. Jadi dia mengutip Yesaya 42 ayat 1 itu yang berbunyi begini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan ini teman-teman sekalian berbicara tentang nubuatan Tuhan Yesus Kristus, tidak berbicara tentang Muhammad. Ini ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17 ya, di sini digenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus Kristus waktu dia dibaptis ya. Kita lihat Matius 3 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya teman-teman sekalian. Ya, jadi Yesaya 42 ayat yang pertama, ayat ke-1 itu tidak berbicara kepada nabi lain. Tidak berbicara kepada para nabi, tapi ini berbicara kepada Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach,
Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah tadi teman-teman sekalian, karena dia mengajarkan dan mengutip Yesaya 42 ini, bahkan Yesaya 29 ayat 12 juga, apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia katakan aku tidak bisa membaca. Dan ini cocok untuk nabi yang buta huruf katanya. Ya, nabi mereka. Nah, jadi tentu ada ustadz yang memang tidak sependapat dengan itu, karena Alkitab sama sekali tidak membahas tentang Nabi Muhammad. Akhirnya dia ditegur teman-teman sekalian. Makanya dia katakan, kalau aku ditegur dengan itu, maka itu juga akan dicabut gitu ya, keimanan dia terhadap Islam katanya. Karena yang mengantar dia ke Islam itu katanya Injil gitu. Sering dia katakan demikian. Jadi teman-teman sekalian, kalau dia harus cabut pengajarannya bahwa Yesaya 42 itu bukan dinubuatkan kepada kepada Muhammad, maka keimanannya secara Islam wajib dicabut ya. Karena teman-teman sekalian, itu dia menghubungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 juga. Dia katakan begini, ya. Di dalam Yohanes 16:13 itu ada Feruach Ahmad katanya, ya. Di dalam kitab Taurat dan kitab orang Yahudi, ya. Menurut Ustaz Kainamah, di situ ada kata Ahmad. Dan bahkan dia katakan, Ustadz itu kalau Anda mencari dari kitab Yahudi, dari kitab orang Kristen, ya tidak akan ketemu, karena mereka pasti akan menutupi itu. Tapi percaya saja apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, bahwa akan datang gitu ya, Ahmad, ya, seorang nabi, seorang rasul gitu, ya, yang akan beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil gitu. Percayai saja Al-Quran. Teman-teman sekalian, tidak bisa demikian. Al-Quran baru muncul di abad ke-7, ya, atau akhir abad ke-6 teman-teman sekalian. Jadi ya tentu saja tidak relevan jika itu dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan dengan Alkitab. Ya, karena sama sekali Alkitab tidak membahas Nabi Muhammad. Ya, itu yang harus dicamkan baik-baik oleh saudara-saudari kita Muslim. Kemudian kita lihat dalam Yohanes pasal 16 yang dimaksud oleh Ahmad Kainamah. Kalau harus dia cabut Yesaya 42 ayat 1, maka juga harus dicabut Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dia mengutip ini sebagai dasar imannya loh teman-teman sekalian. Padahal dia katakan tadi itu dia tidak akan memakai kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu. Ya, tidak akan pakai, tidak akan kutip katanya. Tapi disitulah iman yang dasar iman daripada Ahmad Kainamah masuk ke agama Islam. Kan lucu, dia menjilat lidah sendiri, seperti yang dikatakan oleh saudara kita Filipai teman-teman sekalian. Ya, ini sebenarnya Yohanes 16 ayat ke-13 itu berbicara tentang Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Sejak kapan Muhammad disebut sebagai Roh kebenaran? Muhammad bukan roh loh. Ya, karena Muhammad bukan Allah. Muhammad bukan Tuhan. Atau Ahmad Kainamah setuju dengan beberapa ulama yang kemarin viral ya, bahwa Muhammad itu adalah wujud Allah. Ya, Allah itu cuma nama, wujudnya itu Muhammad. Ya, kecuali kalau Anda percaya dengan itu Ahmad Kainamah. Ya, tapi jelas di sini yang dimaksudkan dalam Yohanes 16 itu adalah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi Roh Kudus ini akan berbicara kepada kita, memimpin kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ya, untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, di situ tergenapi sebagai Allah yang Immanuel ya. Ayat 15-nya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, ya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Teman-teman sekalian, ingat bahwa Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ya, karena dia berasal daripada firman Bapa, firman Allah. Ya, firman itu menjadi manusia, berpribadi. Ya, makanya kita kenal Allah kita itu 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan, yaitu Bapa, yaitu Yahweh ya, bukan Allah, tapi Yahweh. Bapa atau Yahweh, kemudian firman Yahweh, yaitu Yesus Kristus, kemudian Roh Yahweh,
itu Roh Kudus. Ya, 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa di dalam Yohanes pasal 16 ini berbicara tentang penghibur, bukan berbicara terhadap Muhammad, karena Muhammad bukan roh. Sampai hari ini teman-teman sekalian, Muhammad mati dan tidak pernah bangkit. Ya, berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mati tapi bangkit. Nah, apalagi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ahmad Kainama itu memang penuh dengan kebohongan ya, suka mencocok-cocokmologi. Di sisi lain dia katakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tapi di sisi lain juga dia mengutip Alkitab. Artinya dia menjilat ludah sendiri ya untuk menyesatkan banyak orang. Ya, jadi hendaklah kita berhati-hati karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, mereka akan memutarbalikan fakta kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, sekian penjelasan kita kali ini teman-teman sekalian, pembelaan iman kita, dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.